says Wait, something. what? Absolutely, yeah. The tomb of Jesus was restored by the Muslim king of Jordan? Yeah. How were you treated? Maybe could spat at, for example. Has someone ever spit at you? Yes, Really? yeah, More than once? more than once. Selamat datang di sebuah ruang di mana nalar seringkali harus mengalah pada narasi, dan di mana realitas kerap terkubur di bawah tumpukan dogma yang tak kunjung dipertanyakan. Pernahkah Anda menyaksikan sebuah romansa yang begitu tragis, bukan karena adanya orang ketiga, melainkan karena salah satu pihak bahkan tidak menyadari bahwa pihak lainnya sedang memberikan seluruh hidup dan jiwanya? Mari kita bicara tentang sebuah fenomena psikologi massa yang cukup unik di tanah air kita. Sebuah cinta yang bertepuk sebelah tangan yang dilakukan dengan penuh gairah oleh sebagian saudara kita di Tanah Batak, Pegunungan Papua, pesisir Manado, hingga ke pelosok Kupang terhadap sebuah entitas politik modern bernama Negara Israel. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin ironi ini, saya perlu memberikan sebuah catatan kecil. Konten ini tidak disusun untuk menyerang keyakinan pribadi siapapun, melainkan sebuah undangan untuk melakukan otopsi intelektual terhadap bagaimana geopolitik dan teologi seringkali bercampur menjadi sebuah koktail yang memabukkan, hingga membuat kita kehilangan daya kritis. Jika Anda merasa bahwa mempertanyakan sebuah posisi politik adalah bentuk penistaan, mungkin ini saatnya untuk menarik nafas dalam-dalam, karena kita akan menjelajahi wilayah yang sangat sensitif dengan kacamata skeptisisme yang tajam, namun tetap elegan. Mari kita mulai dengan mengamati fenomena visual yang sering kita temui di sudut-sudut wilayah mayoritas Kristen di Indonesia. Dari kibaran bendera bintang biru di pawai-pawai budaya, hingga stiker-stiker kendaraan yang menyatakan dukungan tanpa syarat, ada semacam kebutuhan psikologis yang mendalam untuk mengidentifikasi diri dengan Israel. Bagi masyarakat di Batak, Papua, Manado, dan Kupang, Israel bukan sekedar negara di peta Timur Tengah yang berjarak ribuan kilometer. Israel adalah perwujudan fisik dari narasi suci yang mereka baca setiap minggu. Ada romantisasi yang luar biasa bahwa dengan mendukung entitas politik tersebut, mereka sedang berada di sisi sejarah yang benar atau bahkan sisi Tuhan. Namun, disinilah letak sarkasme sejarahnya. Ketika saudara-saudara kita di Indonesia ini menganggap diri mereka adalah saudara seiman atau pembela Israel, pihak yang dibela justru seringkali melihat mereka dengan tatapan yang cukup asing, jika bukan benar-benar acuh. Ini adalah bentuk pengabdian yang mengharukan, namun sekaligus menggelitik bagi mereka yang mengerti dinamika etno-religius di lapangan. Kita sering melihat bagaimana identitas minoritas di Indonesia mencari kakak besar di panggung global untuk merasa lebih kuat dan terlindungi. Dalam konteks ini, Israel diposisikan sebagai simbol ketangguhan kaum minoritas yang dikelilingi oleh pihak-pihak yang dianggap tidak ramah. Di Papua atau Manado misalnya, dukungan terhadap Israel seringkali menjadi antitesis dari identitas nasional yang mereka rasa terlalu didominasi oleh narasi tertentu. Menariknya, dukungan ini melampaui logika politik praktis. Mereka memberikan pembelaan mati-matian di media sosial, menghabiskan energi untuk berdebat tentang hak tanah yang terjadi ribuan tahun lalu, seolah-olah itu adalah konflik di kebun belakang rumah mereka sendiri. Padahal, jika kita menggunakan sedikit saja nalar skeptis, kita akan menyadari bahwa hubungan ini bersifat satu arah. Negara Israel adalah sebuah negara bangsa modern yang bergerak berdasarkan kepentingan nasional, keamanan, dan real politik, bukan berdasarkan sentimen agama dari warga di belahan bumi lain yang bahkan mungkin sulit mereka temukan lokasinya di peta dunia. Kebutaan kolektif ini semakin menarik ketika kita menyentuh aspek dogma. Ada sebuah keyakinan yang tertanam begitu dalam bahwa siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Sebuah kutipan teks kuno yang diterjemahkan secara harfiah ke dalam kebijakan politik luar negeri abad ke-21. Dogma ini bekerja seperti filter media sosial yang hanya menampilkan apa yang ingin kita lihat. Ia membuat para pendukung fanatik ini menutup mata terhadap fakta bahwa Israel yang ada sekarang adalah sebuah negara sekuler dengan dinamika sosial yang sangat kompleks, bukan sebuah kerajaan teokratis yang dipimpin oleh nabi-nabi berpakaian jubah. Sifat skeptis kita seharusnya bertanya, sejak kapan sebuah entitas politik modern mendapatkan imunitas moral hanya karena namanya sama dengan nama dalam kitab suci? Namun,
Bagi sebagian masyarakat di Kupang atau Tanah Batak, pertanyaan seperti ini dianggap tabu. Mereka lebih memilih untuk tetap berada dalam pelukan hangat narasi umat pilihan, tanpa menyadari bahwa dalam struktur sosial Israel sendiri, orang-orang Kristen, terutama yang berasal dari etnis non-Yahudi, seringkali berada di posisi yang sangat marginal. Betapa ironisnya ketika kita melihat saudara-saudara kita di Indonesia ini begitu gigih membela setiap kebijakan militer atau politik Israel, sementara di saat yang sama, komunitas Kristen pribumi di Yerusalem, Palestina, dan Yordania sedang berjuang untuk bertahan hidup. Mereka yang mengaku mencintai tanah suci ini seringkali lupa atau mungkin memang tidak diberitahu bahwa di sana ada gereja-gereja yang sudah berdiri selama 2000 tahun, yang jemaatnya adalah orang-orang Arab Kristen. Mereka adalah penjaga tradisi Kristen yang paling murni, namun ironisnya mereka justru sering menjadi korban dari kebijakan yang didukung dengan penuh semangat oleh orang Kristen di Manado atau Papua. Ini adalah sebuah disonansi kognitif yang luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengklaim mencintai akarnya, namun secara tidak langsung mendukung penebangan terhadap dahan-dahan yang masih hidup di pohon yang sama? Disinilah sarkasme ini mencapai puncaknya. Dukungan tanpa syarat dari Indonesia ini sebenarnya adalah bentuk pengkhianatan yang tidak disadari terhadap saudara seiman mereka sendiri di Timur Tengah. Mari kita bedah lebih dalam mengenai anomali ini, di mana sebuah komunitas di belahan dunia lain merasa memiliki ikatan darah spiritual dengan sebuah entitas politik yang sejujurnya mungkin tidak peduli apakah mereka ada atau tidak. Fenomena di Batak, Papua, Manado, dan Kupang ini bukan sekadar masalah iman, melainkan sebuah bentuk fetishisme teologis. Mereka melihat Israel melalui lensa yang sangat buram, seolah-olah setiap kebijakan pemerintah di Tel Aviv atau Yerusalem adalah perintah langsung dari langit. Namun, jika kita menggunakan sedikit saja nalar skeptis, kita akan menemukan sebuah jurang pemisah yang sangat lebar antara Israel dalam imajinasi dan Israel dalam realitas. Di dalam imajinasi saudara-saudara kita di Indonesia, Israel adalah benteng pertahanan iman Kristen. Padahal secara faktual, Israel adalah negara dengan identitas Yahudi yang sangat kuat, di mana kekristenan seringkali dipandang sebagai sisa-sisa sejarah yang asing jika bukan dianggap sebagai ancaman bagi identitas nasional mereka. Sangat menarik, atau mungkin lebih tepatnya menggelikan, melihat bagaimana dukungan fanatik ini justru seringkali melupakan nasib umat Kristen pribumi di Yerusalem dan sekitarnya. Sementara orang-orang di Manado atau Papua mengibarkan bendera bintang biru dengan penuh haru, saudara-saudara seiman mereka di kota tua Yerusalem seringkali harus menerima perlakuan yang jauh dari kata ramah. Video-video yang beredar tentang kelompok radikal tertentu di sana yang meludahi biarawan Kristen atau mengganggu prosesi ibadah seolah-olah disaring secara otomatis oleh otak para pendukung di Indonesia. Dogma telah menciptakan semacam mekanisme pertahanan psikologis. Itu pasti hoax, atau itu hanya oknum. Namun pertanyaannya, seberapa banyak oknum yang diperlukan untuk membuat kita menyadari bahwa ada masalah sistemik dalam cara pandang negara tersebut terhadap entitas non-Yahudi? Ironi ini mencapai puncaknya ketika kita menyadari bahwa orang Kristen di Indonesia membela sistem yang secara perlahan-lahan justru menghimpit ruang gerak umat Kristen di tanah kelahiran agama mereka sendiri. Mari kita bicara tentang Yerusalem, sebuah kota yang sering disebut-sebut dalam doa-doa di gereja-gereja di Kupang atau pedalaman Papua. Bagi banyak orang Kristen di Indonesia, Yerusalem adalah simbol kemenangan spiritual. Namun, bagi umat Kristen Palestina atau Yordania, Yerusalem adalah medan juang harian melawan kebijakan penyitaan tanah dan pembatasan akses ibadah. Ada sebuah kebutaan kolektif yang luar biasa di sini. Seorang pemuda di Tanah Batak mungkin akan marah besar jika sebuah gereja di lingkungannya diganggu. Namun dia akan memberikan pembenaran intelektual yang rumit ketika gereja kuno di Bethlehem atau Gaza terkena dampak konflik. Mereka lebih memilih untuk memihak pada narasi militeristik ketimbang pada jeritan penderitaan sesama pengikut Kristus yang berbicara dalam bahasa Aram atau Arab, bahasa yang secara historis jauh lebih dekat dengan Yesus ketimbang bahasa modern manapun. Ini adalah amnesia sejarah yang akut, di mana identitas politik telah berhasil membajak identitas spiritual. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada cara dogma ini dipasarkan. Di wilayah-wilayah seperti Papua atau Sulawesi Utara,
Israel seringkali dicitrakan sebagai David yang melawan Goliat, sebuah narasi yang sangat mudah dicerna dan memberikan rasa bangga bagi mereka yang merasa sebagai minoritas di negeri sendiri. Ada semacam proyeksi diri. Mereka membayangkan diri mereka sebagai Israel kecil di tengah lingkungan yang mereka anggap tidak bersahabat. Maka, mendukung Israel adalah cara untuk merasa kuat, cara untuk merasa memiliki sekutu yang perkasa. Namun, ini adalah halusinasi kolektif. Mereka jatuh cinta pada sebuah bayangan, pada sebuah konstruksi identitas yang dibuat oleh para pengkhotbah yang lebih mementingkan narasi akhir zaman ketimbang kemanusiaan di masa sekarang. Mereka mencintai Israel yang ada di dalam Alkitab, namun memberikan cek kosong dukungan kepada Israel yang ada di peta politik, tanpa peduli bahwa keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Sarkasme yang paling tajam muncul saat kita melihat bagaimana bantuan dan dukungan moral dari komunitas Kristen di Indonesia ini mengalir. Mereka mengirimkan doa, dukungan di media sosial, bahkan dana, sementara umat Kristen di Palestina seringkali merasa ditinggalkan oleh dunia Kristen global, terutama oleh mereka yang terlalu mabuk dengan doktrin Sionisme Kristen. Di mata saudara-saudara kita di Batak atau Kupang, umat Kristen Arab mungkin dianggap kurang Kristen karena mereka berbagi budaya dan bahasa dengan lingkungan sekitar mereka. Ada semacam rasisme teologis terselubung di sini. Seolah-olah menjadi Kristen itu baru valid jika Anda mendukung agenda politik tertentu, bukan karena Anda mempraktikkan ajaran kasih yang menjadi inti dari kepercayaan tersebut. Kita menyaksikan sebuah parade kemunafikan yang dibungkus dengan kesalehan, di mana orang-orang merasa lebih suci karena membela sebuah bendera, sementara membiarkan saudaranya sendiri tertindas di bawah bayang-bayang bendera tersebut. Fenomena ini juga menunjukkan betapa efektifnya propaganda yang bermain di level emosional. Di sekolah-sekolah minggu atau persekutuan doa, narasi tentang Israel seringkali disajikan secara hitam putih. Tidak ada ruang untuk skeptisisme, tidak ada ruang untuk bertanya tentang kompleksitas hak asasi manusia atau hukum internasional. Israel telah diangkat ke derajat yang tak tersentuh oleh kritik. Jika Anda mengkritik kebijakan Israel, Anda dianggap mengutuk umat pilihan. Logika ini sangat berbahaya karena ia mematikan daya kritis dan rasa empati yang seharusnya menjadi dasar iman. Akibatnya, banyak warga di daerah minoritas Kristen di Indonesia yang menjadi lebih Israel daripada orang Israel itu sendiri. Mereka bersorak saat melihat serangan militer, seolah-olah itu adalah adegan dari film aksi yang heroik, tanpa menyadari bahwa di antara reruntuhan itu mungkin ada sekolah atau rumah milik umat Kristen yang sudah menetap di sana selama berabad-abad. Inilah bentuk cinta yang buta dan tuli, sebuah cinta yang tidak membutuhkan balasan, karena ia lebih sibuk memuaskan ego teologisnya sendiri. Jika kita menelusuri akar dari kegandrungan ini, kita akan menemukan jejak-jejak pengaruh teologi impor yang merasuk hingga ke pelosok-pelosok gereja di pedalaman Papua atau pesisir Sulawesi Utara. Ini adalah sebuah bentuk imperialisme pemikiran yang sangat halus, di mana narasi eskatologi barat, khususnya dari sayap evangelikal Amerika, ditelan mentah-mentah tanpa filter budaya atau sejarah lokal. Di mimbar-mimbar gereja di Manado atau Kupang, Israel seringkali diposisikan sebagai jam dinding Tuhan, sebuah penanda waktu bagi akhir zaman yang harus dijaga kesuciannya. Namun, ada sebuah ironi intelektual yang sangat tajam di sini. Mereka yang mengaku sangat peduli pada akhir zaman justru seringkali buta terhadap zaman sekarang. Mereka terjebak dalam sebuah anakronisme yang parah, mencoba mencocokkan realitas geopolitik abad ke-21 yang sangat kotor dan penuh kompromi dengan ayat-ayat puitis dari ribuan tahun silam. Ini bukan sekadar iman, ini adalah pelarian dari kerumitan dunia nyata menuju fantasi teologis yang memberikan rasa aman semu. Mari kita jujur sejenak, tanpa maksud merendahkan martabat siapapun. Pernahkah terpikir oleh para pendukung fanatik di tanah Batak atau Kupang bahwa bagi sebagian elit politik di Israel, dukungan dari Kristen global hanyalah sebuah instrumen diplomatik? Dalam kacamata real politik, dukungan ini adalah komoditas politik yang murah namun efektif. Mereka menerima pariwisata religius yang masif dan pembelaan di forum internasional. Namun secara internal, struktur sosial dan hukum mereka tetap memberikan batasan yang tegas bagi perkembangan agama Kristen. Di sini, skeptisisme kita harus bertanya,
Bagaimana bisa sebuah komunitas yang begitu vokal meneriakan toleransi dan hak asasi di Indonesia justru menjadi pembela paling gigih bagi sebuah sistem di Timur Tengah yang oleh banyak lembaga kemanusiaan internasional disebut sebagai sistem yang diskriminatif? Ada semacam kemacetan logika yang luar biasa, di mana empati hanya disalurkan kepada mereka yang memiliki label yang dianggap suci, sementara penderitaan manusia lain yang berbeda label dianggap sebagai konsekuensi logis dari sebuah rencana besar. Kebutaan ini mencapai level yang tragis ketika kita melihat nasib umat Kristen di Yordania dan wilayah Palestina. Mereka adalah penjaga api kekristenan yang telah bertahan selama 2 milenium, melewati berbagai kekaisaran dan pergolakan zaman. Namun saat ini, mereka merasa seperti anak yatim piatu di tengah keluarga besar Kristen dunia. Mengapa? Karena saudara-saudara mereka di Indonesia lebih memilih untuk berfoto dengan latar belakang bendera Israel daripada mendengar kesaksian para pendeta di Bethlehem yang gerejanya terkepung tembok beton. Bagi pendukung di Papua atau Manado, mengakui adanya penderitaan Kristen Palestina berarti merusak narasi Israel yang sempurna. Maka cara termudah adalah dengan memegasikan keberadaan mereka. Mereka dianggap sebagai anomali atau bahkan dianggap telah terkontaminasi oleh identitas Arab mereka. Sungguh sebuah sarkasme yang menyakitkan. Identitas etnis dan politik telah menjadi filter yang menentukan siapa yang layak mendapatkan kasih persaudaraan dan siapa yang layak untuk diabaikan. Fenomena ini juga menciptakan pemandangan yang aneh dalam industri pariwisata religi. Ribuan orang dari Indonesia menabung bertahun-tahun untuk melakukan perjalanan ke Tanah Perjanjian. Mereka menangis di tembok ratapan, namun seringkali melewati pemukiman Kristen yang sedang terhimpit tanpa menoleh sedikit pun. Mereka mengunjungi situs-situs suci sebagai museum sejarah, bukan sebagai komunitas yang masih hidup dan bernapas. Perjalanan religi ini seringkali hanyalah sebuah tur konfirmasi dogma di mana pemandu wisata lokal yang tentu saja bekerja di bawah regulasi ketat memberikan narasi yang sudah dipoles sedemikian rupa. Sekembalinya ke Indonesia, mereka merasa telah mendapatkan pencerahan, padahal mereka hanya melihat apa yang diperbolehkan untuk dilihat. Mereka pulang dengan membawa replika menorah atau selendang doa, namun tertinggal dalam memahami bahwa di balik gemerlap situs suci itu ada diskriminasi sistematis terhadap simbol salib dan mereka yang mengenakannya di jalanan Yerusalem. Mari kita bicara tentang paradoks minoritas membela mayoritas. Di Indonesia, komunitas di Batak, Papua, Manado, dan Kupang seringkali berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak mereka sebagai minoritas. Namun dalam konteks Timur Tengah, mereka justru memberikan dukungan tanpa syarat kepada pihak yang memegang kekuasaan penuh atas kelompok minoritas lainnya. Ini adalah sebuah disorientasi moral. Mereka menggunakan logika kebebasan beragama untuk diri mereka sendiri, namun menggunakan logika hak teokratis untuk membenarkan penggusuran rumah-rumah warga Kristen di Yerusalem Timur. Jika kita menggunakan standar intelektual yang jujur, inkonsistensi ini seharusnya membuat kita malu. Namun dogma memang memiliki kekuatan untuk mematikan rasa malu dan menggantinya dengan fanatisme yang membabi buta. Kita melihat sebuah panggung sandiwara besar di mana para aktornya tidak sadar bahwa mereka sedang memainkan peran yang justru merugikan nilai-nilai kemanusiaan yang mereka klaim mereka junjung tinggi. Dampak dari sikap ini tidak hanya terasa di Timur Tengah, tetapi juga merusak kohesi sosial di dalam negeri. Dengan mengadopsi konflik luar negeri sebagai identitas spiritual yang kaku, komunitas-komunitas ini seringkali menciptakan polarisasi yang tidak perlu dengan sesama warga negara Indonesia lainnya. Mereka membangun tembok pemisah di dalam pikiran mereka sendiri, memandang setiap kritik terhadap kebijakan luar negeri sebagai serangan terhadap iman mereka. Ini adalah sebuah bentuk pengerdilan intelektual. Alih-alih menjadi jembatan perdamaian atau suara kritis yang menjunjung tinggi keadilan universal, mereka justru terjebak menjadi pemandu sorak bagi salah satu pihak. Dan yang lebih menyedihkan, mereka menjadi pemandu sorak bagi pihak yang, jika kita melihat realitas sosiologis di lapangan, bahkan tidak akan memberikan tempat bagi mereka untuk membangun gereja dengan mudah di wilayah-wilayah tertentu yang mereka klaim sebagai tanah suci. Akhirnya kita sampai pada inti dari tragedi romansa geopolitik ini, sebuah cinta yang begitu besar namun tidak pernah benar-benar menemukan rumahnya.
kita harus bertanya dengan sangat jujur, apa yang sebenarnya didapatkan oleh saudara-saudara kita di Tanah Batak, Pegunungan Papua, pesisir Manado, atau Bumi Kupang dari pengabdian tanpa syarat ini? Apakah ada pengakuan resmi dari Tel Aviv atas solidaritas mereka? Apakah ada perlindungan khusus bagi identitas mereka di panggung dunia? Jawabannya, jika kita berani menatap cermin kenyataan tanpa filter dogma, adalah sebuah kesunyian yang dingin. Bagi mesin politik di sana, dukungan ini mungkin hanya dianggap sebagai statistik dalam laporan Departemen Luar Negeri atau sekadar aliran devisa dari paket-paket wisata religi yang mahal. Tidak ada jabat tangan persaudaraan yang setara. Yang ada hanyalah hubungan transaksional di mana satu pihak memberikan seluruh hatinya, sementara pihak lain bahkan tidak merasa perlu untuk mengetahui nama pemberinya. Sungguh sebuah komedi hitam yang sangat satir jika kita merenungkan bagaimana masyarakat di pelosok Indonesia Timur begitu gigih menghabiskan energi untuk membela kedaulatan sebuah negara militeristik di Timur Tengah. Sementara mereka menutup telinga terhadap jeritan manusia-manusia nyata di Yordania, Yerusalem, dan Palestina. Dari kacamata skeptis, sangat menggelikan melihat bagaimana dogma mampu membuat orang lebih memuja reruntuhan batu kuno dan simbol-simbol negara modern daripada memperdulikan nyawa manusia yang secara historis justru merupakan pewaris tradisi yang mereka klaim mereka anut. Dogma telah berhasil melakukan operasi plastik terhadap realitas, mengubah kebijakan pendudukan yang brutal menjadi seolah-olah nubuat suci, dan mereduksi air mata penderitaan manusia menjadi sekadar catatan kaki yang tidak relevan dalam skenario langit mereka. Ini adalah bentuk pengkhianatan intelektual yang paling murni, di mana seseorang merasa sedang melakukan kebajikan moral, padahal secara objektif mereka sedang melanggengkan penindasan terhadap spesies mereka sendiri hanya demi menjaga keutuhan sebuah fantasi dogmatis. Mari kita hentikan sejenak euforia identitas yang naif ini dan mulailah menggunakan kapasitas berpikir otak sapiens kita yang paling jernih. Secara logika, sebuah sistem pemikiran seharusnya membebaskan manusia dari belenggu kebutaan, bukan justru menjadi penutup mata terhadap penderitaan sesama. Jika obsesi Anda terhadap sebuah bendera asing dan entitas politik berjarak ribuan kilometer lebih besar daripada empati Anda terhadap manusia yang sedang dipersekusi di bawah bayang-bayang bendera tersebut, maka yang Anda miliki bukanlah kompas moral, melainkan sebuah bentuk fanatisme politik yang kebetulan dibungkus dengan jargon-jargon religius. Kesadaran skeptis mengajak kita untuk berhenti menjadi pemandu sorak dalam konflik geopolitik yang tidak kita pahami kerumitannya. Kita diajak untuk melihat melampaui stiker-stiker murahan di kaca mobil atau kain selendang yang dianggap sakral dan mulai mempertanyakan secara kritis, apakah kita sedang membangun peradaban yang berakal ataukah kita hanya sedang ikut menumpuk batu untuk tembok yang memisahkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan universal? Pada akhirnya, bagi mereka yang sudah melepaskan diri dari delusi teokratis, mencintai sebuah wilayah yang dianggap suci tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan ketidakadilan politik secara membabi buta. Sejarah akan mencatat dengan sangat dingin bagaimana komunitas-komunitas di Indonesia ini begitu antusias merayakan dominasi pihak yang secara faktual bahkan tidak menganggap eksistensi mereka ada dalam peta kepentingan strategisnya. Ini adalah cermin yang retak bagi nalar publik kita. Sebuah peringatan bahwa klaim-klaim spiritual seringkali hanyalah topeng bagi kejujuran intelektual yang bangkrut. Kita tidak bisa terus-menerus memelihara romansa satu arah yang absurd ini sambil mengabaikan fakta-fakta empiris tentang penindasan yang terjadi di depan mata, hanya karena kenyataan tersebut tidak selaras dengan dongeng akhir zaman yang telah diprogram ke dalam pikiran sejak kecil. Terima kasih telah berani menelusuri lorong-lorong ironi ini bersama saya, tanpa harus merasa teranjam oleh kebenaran yang tidak nyaman. Dunia ini jauh lebih menarik jika dilihat melalui lensa nalar yang tajam daripada melalui kabut dogma yang memabukkan. Tugas kita sebagai makhluk berakal adalah tetap berani berpikir, tetap berani mempertanyakan narasi yang mapan, dan tetap menjadi suara yang rasional di tengah kebisingan fanatisme yang irasional. Jangan biarkan indoktrinasi merampas hak prerogatif Anda untuk menjadi manusia yang kritis. Jika analisis skeptis ini memberikan guncangan kecil pada kemapanan berpikir Anda, silahkan berikan apresiasi. Kami akan terus hadir untuk membedah fenomena sosial dengan pisau bedah nalar yang dingin namun tetap elegan. Teruslah meragukan segala sesuatu yang dipaksakan sebagai kebenaran mutlak tanpa bukti nyata.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di mana kita akan kembali menguliti mitos-mitos populer yang seringkali lolos dari pengamatan kritis masyarakat awam. Mari tetap berdiri di barisan mereka yang memilih untuk menggunakan logika sebagai panglima, bukan emosi yang terprogram. Saya pamit, dan jangan lupa untuk terus mendukung serta bergabung bersama kami di channel Silent Majority.